Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya media-media nasional ya memberitakan ya kuburan palsu, makam keramat palsu ya. Alhamdulillah, mari kita saksikan saja. Kamis eh Pon, tapi Jumat yang akan melaporkan langsung ada Mas Jumat Enggran pagi. dari Detik Jatim. Selamat sore Mas Enggran. Sore Edo dan Iza. Selamat sore Kemarin Mas. perasaan baru ketemu sama Mas Enggran, sekarang udah ketemu lagi. Iya udah pindah lokasi kali Pindah ini lokasi ya. Ke lokasi yang lebih keramat lagi kali ini. Aduh. Kemarin di Lahar ya? Betul, di bawah gunung di Semeru. lereng Semeru ya kan. Sekarang udah ke Ngawi ya Mas. Boleh diceritakan Di ini? Mojokerto, Mbak. Oh sorry, Mojokerto. di Mojokerto. Baik, silakan Mas dengan laporannya apa sebetulnya atau hasil temuannya, dan kemudian sebetulnya tempat yang sekarang lokasi Mas Enggran berada tuh apa sih? Apakah tempat rumah atau tanah pribadi atau seperti apa? Baik, selamat sore Edo dan Iza. Saat ini saya berada di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Di belakang saya adalah ada makam lawas, makam yang dianggap sebagai orang tokoh yang membuka atau merintis dusun ini pada zaman dahulu kala. Namanya adalah Mbah Saguh dan Mbah Budiman. Namun sebelum terjadi pembongkaran kemarin, di belakang saya ada beberapa makam di sekitarnya begitu, yang totalnya kalau di total ada 15 termasuk makam yang asli begitu. Ternyata yang 13 lainnya itu makam palsu sehingga harus dibongkar oleh pemerintah desa setempat. Berarti ada total semacam 26 makam di situ ya, dan akhirnya ditemukan ada 13 yang palsu ternyata. Gimana akhirnya bisa ketahuan Mas ini bahwa ini palsu? Baik, jadi totalnya di sini jumlah makam adalah 15. Oke. Nah, sekitar 3 minggu yang lalu atas dorongan dari teman-teman budayawan dan juga sejumlah komunitas budayawan dan juga dari pejuang Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Mojokerto atau PWILS, mereka mendorong agar dilakukan penelusuran begitu ya tentang keaslian dari makam ini. Setelah melalui diskusi yang panjang, beberapa kali musyawarah, akhirnya terkuaklah fakta bahwa memang makam yang asli di sini dari 15 itu hanya 2 yang diyakini secara turun-temurun, diceritakan secara turun-temurun oleh warga Dusun Bendo sebagai makam dari Mbah Saguh dan Mbah Budiman begitu, yang merupakan perintis atau yang membuka dusun ini pada zaman dahulu kala. Sedangkan 13 makam lainnya itu dipastikan palsu, yang itu dibuat oleh seseorang yang biasa disapa Habib Soleh. Beliau kalau berdasarkan KTP-nya, menurut keterangan kepala dusun setempat, berdasarkan KTP-nya itu berasal dari Bogor, Jawa Barat gitu. Kemudian pada tahun 2018, Habib Soleh ini membuka atau membangun makam yang berada di belakang kami ini pada tahun 2018. Kemudian sekitar 2 tahun kemudian, tepatnya pada masa pandemi COVID-19, itu mulai ramai pengunjung atau peziarah atau jemaah pengajiannya yang melakukan, sebenarnya mereka melakukan kegiatan positif di sini sekitar tahun 2020 itu, mulai dari membaca tahlil, kemudian istighosah, intinya mengirim doa seperti umat-umat muslim lainnya ketika berziarah ke makam wali begitu. Nah, kemudian oleh Habib Soleh dan kelompoknya begitu, makam yang sebelumnya adalah bernama makam Mbah Saguh dan Mbah Budiman itu kemudian diberi branding baru begitu, diberi nama baru, yaitu makam Syekh Sayyid Mustafa dan juga makam Nyai Dewi Gondosari. Berikut mungkin sambil saya tunjukkan lokasinya. Boleh Silakan, Mas. Kita ini juga makam-makam yang dibongkar ini yang katanya palsu ini berarti nggak ada isinya Mas ya? Iya, atau seperti apa? Proses penggalian kuburan yang palsu ini juga dilaksanakan oleh siapa Mas jadinya? Baik, jadi setelah melalui beberapa kali musyawarah, kemudian Habib Soleh ini ketika dalam musyawarah itu tidak mampu menjelaskan
asal usul atau siapa yang sebenarnya dimakamkan di area ini, kecuali yang 2 makam yang sudah diyakini oleh masyarakat setempat, Oke. yaitu makam dari Mbah Saguh dan Mbah Budiman. Mhm. Oleh karena tidak jelas asal usulnya atau sejarahnya, maka kemudian masyarakat meyakini bahwa 13 makam lainnya ini, yaitu yang berada di sebelah kanan, sebelah kiri, Mhm. dan juga di sebelah depan dari 2 makam kuno tersebut, itu diyakini sebagai makam palsu begitu. Mhm. Sehingga puncaknya setelah musyawarah panjang disepakati bahwa makam ini diserahkan kepada pemerintah desa, makam-makam yang kecuali yang 2 makam yang asli tadi. 13 makam yang palsu itu diserahkan pada pemerintah desa berdasarkan keputusan hasil musyawarah tanggal 7 Januari kemarin. Kemudian pada hari Selasa kemarin, dini hari sekitar pukul 1 dini hari, pemerintah desa yang dibantu oleh beberapa pekerja melakukan pembongkaran terhadap 13 makam palsu. Mhm. Mhm. Jadi seperti ini lokasinya. Mhm. Ini adalah bekas batu nisan yang sudah Oke. dibongkar. Oke. Artinya sampai saat ini belum terkonfirmasi ya Mas, apakah di makam tersebut benar-benar ada jasadnya apa tidak yang dimakamkan di situ? Ketika tidak bisa ditelusuri sejarahnya atau usul-usulnya, maka pemerintah desa pun sudah meyakini bahwa tidak ada satupun jenazah yang dimakamkan di tempat Baik. ini begitu. Baik. Baik. Nah, akhirnya jadi kami penasaran juga nih Mas, karena ini kan sudah memberikan informasi yang tidak benar terhadap masyarakat gitu ya, atau memberikan ya sejarah yang tidak benar kepada masyarakat. Apakah nanti yang membangun atau yang memberikan kisah-kisah bohong ini sama masyarakat apakah akan Ada hukumannya? diproses hukum atau seperti apa? Baik, jadi kemarin memang rekan-rekan budayawan, rekan-rekan PWLS, maksudnya sebagian dari mereka begitu menyuarakan agar masalah ini dilanjutkan ke ranah hukum begitu. Karena apa? Selama ketika banyak pengunjung di pemakaman ini, Habib Soleh itu diduga memang membuat kotak amal dan juga memungut iuran, yang itu tidak jelas peruntukannya untuk apa atau larinya dana itu kemana. Oh, ada iurannya juga. Saya contohkan di sini ada kotak amal yang masih tertinggal di sini. Ini adalah kotak amal yang diletakkan di makam Mbah Saguh ini atau yang dikemas oleh Habib Soleh sebagai makam Syekh. Ketika membangun lokasi ini, Habib Soleh sempat meminta sumbangan kepada beberapa donatur yang menjadi jemaahnya. Kemudian menurut keterangan dari kepala dusun pula, menurut keterangan dari pengurus PWILS pula bahwa Habib Soleh ini pernah meminta sumbangan kepada pemerintah desa Kumitir untuk membangun makam ini. Nilainya sekitar waktu itu kurang lebih 30 juta, tapi karena memang pemerintah desa paham ini tidak bisa dicairkan begitu melalui anggaran APBDes, maka anggaran sumbangan itu urung diberikan begitu. Baik, boleh diluruskan kembali Mas mengenai si situs Kumitir ini, jadi tanahnya kepemilikannya siapa, dan kemudian si Habib Soleh dan juga komunitasnya ini yang juga diduga memberikan informasi palsu gitu ya kepada masyarakat ini sedang berada di mana? Baik, jadi terkait dengan Habib Soleh, ketika keberadaan makam palsu ini mulai tercium oleh masyarakat, oleh komunitas-komunitas begitu, yang dulunya sempat mengontrak rumah di Desa Kumitir, sekarang ini sudah pindah, yang para budayawan maupun PWLS juga tidak mengetahui pasti keberadaannya di mana sekarang. Kalau terkait dengan situs Kumitir, memang sudah dipastikan lokasi makam Mbah Saguh dan Mbah Budiman ini, yang sejak dulu kala memang dianggap pepunden oleh masyarakat setempat, ini masuk area dari situs Kumitir. Seperti yang kita ketahui, situs Kumitir yang merupakan bekas kerajaan timur dari Majapahit, yaitu Raja Brewengker dan juga Rani Daha, ini luasnya mencapai kurang lebih 6 hektar, bahkan hampir 6,5 hektar begitu. Nah, bisa saya tunjukkan di sebelah kanan saya ini, persisnya ini di depan daripada makam Mbah Saguh.
Baik. Nah, Nah. ini ditemukan oleh para arkeolog struktur purbakala berupa tembok yang tebal yang bahannya dari bata merah. Ini bagian daripada situs Kumitir yang merupakan istana dari Brewengker. Kemudian di sisi kanan saya sana yang cukup jauh dari lokasi ini kan lokasinya berada di tengah sawah begitu. Di sebelah kanan saya sana adalah tembok sisi barat daripada situs Kumitir. Karena situs ini yang luasnya 6,5 hektar ini dikelilingi oleh talut atau pagar keliling yang panjang lebarnya itu 300 kali 200 meter persegi. Nah, tembok sisi barat inilah yang dipercaya oleh para arkeolog sebagai gerbang masuk ke istana Brewengker begitu. Jadi di sebelah kanan saya itu masih ada struktur yang itu sisa-sisa gapura pintu masuk ke lokasi ini begitu. Nah, dengan temuan yang berada di sebelah bawah ini, temuan struktur ini, para arkeolog dari BPKW 11 Jatim itu meyakini bahwa ini masih berlanjut ke arah selatan, di mana arah selatan adalah berada di bawah daripada makam dari Mbah Sagu dan juga makam-makam palsu yang lainnya sudah dibongkar. Sehingga ketika tanah ini yang merupakan tanah khas desa Kumitir, kemudian keberadaan makam ini yang dikembalikan kewenangannya kepada pemerintah desa, ini sangat strategis untuk mendukung kelangsungan daripada penelitian situs Kumitir. Kenapa? Nantinya koordinasi antara pemerintah desa dengan BPKW 11 Jatim yang akan meneliti situs ini akan lebih mudah gitu, karena government to government. Diharapkan penelitian nanti bisa berlanjut, ekskavasi bisa terus dilakukan sampai menguak struktur yang berlanjut ke arah selatan, yang bagian dari istana Brewengker gitu. Baik, sama terakhir juga pengen tanya dan memastikan soal bagaimana makam-makam palsu ini juga katanya merusak alur sejarah gitu, Mas. Mungkin boleh diceritakan apa benar bahwa ada silsilah palsu yang juga berubah pada akhirnya ketika makam ini dibuat gitu? Baik, jadi ketika Habib Soleh dan kelompoknya itu membangun lokasi ini, itu ada 2 makam tadi, makam asli tadi yang masih bertahan, makamnya Mbah Saguh dan juga makam Mbah Budiman, itu diberi tulisan yang dinamai dengan Syekh Sayyid Mustafa dan satunya lagi sebagai Nyai Dewi Gondosari. Itu salah satu yang dianggap oleh para budayawan maupun PWLS dan juga warga setempat sebagai pengalihan sejarah begitu ya. Karena masyarakat setempat, masyarakat sini itu meyakini bahwa ini adalah makam Mbah Saguh, bukan makam dari Mbah Sayyid Mustafa begitu. Salah satunya itu. Baik, itu salah satu yang di fakta sejarah yang dicoba dikaburkan begitu ya oleh makam-makam palsu. Kemudian silsilah yang sempat dipasang di sini kemudian dicopot oleh masyarakat itu juga tidak jelas asal usulnya. Karena ketika didesak dalam sebuah forum musyawarah, Habib Soleh akhirnya mengaku bahwa kenapa dia meyakini sebagai makam Syekh Mustafa itu berdasarkan mimpi dan juga petunjuk dari sejumlah kiai. Namun ketika warga meminta untuk ketemu kiai tersebut untuk mengklarifikasi, ternyata dia juga beralibi bahwa kiai itu sudah meninggal dunia begitu. Baik. Apakah akan ada tindak lanjut juga dari rekan-rekan budayawan, dari arkeolog atau mungkin dari akademisi yang memang sebelumnya juga sudah menemukan situs ini ya, dan kemudian juga sudah melakukan banyak penelitian mengenai situs ini, Mas Anggan? Kalau dari BPKW, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, ketika ekskavasi yang terakhir tahun 2024 kemarin, mereka menyampaikan bahwa ekskavasi terhadap situs Kumitir masih akan diteruskan. Namun terkait dengan penyewaan lahan, terkait dengan izin begitu ya untuk menggali tanah-tanah di sekitarnya itu, yang berpotensi masih ada situs itu yang masih harus terus dikoordinasikan, termasuk di tahun 2025 ini. Kalau terkait dengan rekan-rekan dari budayawan, kemudian PWLS, itu mereka memang ada rencana untuk melaporkan si Habib Soleh ini ke pihak kepolisian. Baik, berarti masih tetap akan diburu ya Habib Solehnya ya. Baik,
Terima kasih Mas Enggran Eko Budianto, jurnalis Detik Jatim melaporkan langsung dari Mojokerto. Terima kasih Mas